Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi Dhamma Desana hari ini. Saya Dr. Irsan dikasih kesempatan lagi untuk mengisi Dhamma Desana di Wihara Santigraha. Semoga nanti ada manfaatnya ya. Jadi seperti biasa saya nggak bakalan membahas dhamma ajaran Sang Buddha seperti Palilik atau Bante. Jadi di sini saya membahas tentang yang berhubungan dengan medis yang pernah saya pelajari pas kuliah. Iya, oke. Di sini saya akan bahas tentang satu penyakit yang namanya carpal tunnel syndrome. Mungkin bagi sebagian besar di sini ini asing banget ya. Penyakit apa sih ini? Nggak jelas banget bahasa Inggris. Oke. Jadi sebenarnya ini penyakit yang umum di masyarakat, terutama biasanya mengenai ibu-ibu. Ini banyak banget ibu-ibu yang kena penyakit ini, tapi nggak kerasa. Jadi carpal tunnel syndrome atau kita singkat CTS itu kalau dari namanya itu carpal itu artinya adalah tangan. Kalau itu dalam bahasa Latin. Carpal itu artinya tangan. Tunnel itu terowongan. Dan sindrom itu adalah kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala yang diakibatkan masalah di terowongan dalam tangan. Yang dimaksud terowongan tangan itu di mana? Coba next satu kali. Itu yang di pergelangan tangan kita. Di pergelangan tangan kita di depan itu disebut tunnel atau terowongan. Jadi di situ tempat berlalunya back. Jadi kalau secara definisi untuk yang mudah dipahami dalam masyarakat ini saya buat carpal tunnel syndrome itu merupakan sindroma atau kumpulan gejala dengan gejala-gejala seperti mati rasa, kesemutan, dan nyeri pada tangan yang diakibatkan karena peningkatan tekanan pada N medianus. Jadi mungkin masih asing ya. N medianus itu apa? N itu singkatan dari nervus. Nervus itu artinya saraf. Jadi di tangan kita di bagian depan itu ada suatu saraf yang penting banget fungsinya. Dia berfungsi untuk menggerakkan tangan kita. Terutama 3 jari pertama. Jari jempol, jari tengah, dan jari telunjuk. Dan juga kalau dia bekerja dengan baik, kita bisa merasakan apa yang kita pegang. Bisa merasakan sakit, bisa merasakan lembut, kasar. Itu fungsi dari saraf medianus. Nah, ketika dia terjadi masalah penekanan, maka akan timbul gejala-gejala seperti itu. Mati rasa, kesemutan, sakit. Kadang-kadang malah nggak bisa menggenggam saking bermasalahnya saraf itu. Coba next. Ya, itu dia posisinya ya, dia di depan. Pergelangan tangan di bagian depan. Jadi kalau dia sering cedera atau tertekan, dia malah akan menjadi masalah nantinya. Oke, next. Jadi untuk faktor-faktor yang paling umum di dalam masyarakat yang membuat penyakit ini terjadi, carpal tunnel syndrome ini. Yang pertama, orang yang bekerja yang tangannya sering bergetar. Contoh orang yang bekerja tangannya bergetar itu orang yang kerjanya menggunakan senso atau bor. Yang paling parah kalau dia ngebor jalanan itu alat getar banget. Itu dia lama-lama akan meradang di bagian tunnel dari tangannya, lama-lama akan terjadi penyakit ini, carpal tunnel syndrome. Terus yang kedua, orang yang kerjanya sering menekuk telapak tangan. Nah, di sini biasanya permasalahan pada ibu-ibu. Semua pekerjaan ibu-ibu, hampir semuanya itu kerjanya nekuk-nekuk tangan. Memotong, nekuk-nekuk tangan. Memasak, nekuk-nekuk tangan. Mencuci, nekuk-nekuk tangan. Menyapu, menekuk-nekuk tangan. Jadi biasanya terutama apalagi asisten rumah tangga banyak sekali yang kena penyakit ini. Atau ibu-ibu di rumah yang tidak punya asisten yang kerjakan semuanya sendiri, sering sekali terkena penyakit ini karena hampir semua pekerjaannya itu selalu menekuk tangan.
Semua pekerjaannya itu selalu menekuk tangan. Dan juga termasuk orang yang kerjanya jadi supir ojek, karena kan sepeda motor gerakannya semuanya menekuk tangan kan, bolak-balik terus. Jadi itu orang-orang yang rentan untuk kena penyakit ini. Terus yang yang ketiga, orang yang kerjanya di telapak tangannya posisinya kaku. Contohnya orang ini tuh seperti orang yang kerjanya di mesin ketik. Orang yang kerjanya di depan mesin ketik atau di depan komputer dan tangannya diem di situ aja berjam-jam sampai 5 jam lebih. Ini juga orang-orang yang rentan terkena penyakit ini karena dia tidak pernah meregangkan pergelangan tangannya dia karena dia kaku posisinya di situ terus. Dan juga ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain ini bisa kolesterol, asam urat, faktor orang yang lagi hamil, kanker dan lain-lain. Ini faktor-faktor yang kecil biasanya, tapi bisa memperparah. Next. Nah, untuk ciri-cirinya orang yang terkena penyakit ini bisa berupa rasa tebal di tangan. Jadi enggak seperti kita kalau memegang itu segala-galanya, jadi seperti kita bisa membedakan halus dan kasar normalnya. Tapi kalau orang yang rasa tebal, dia betul-betul memegang benda itu nggak ada bedanya. Semua yang halus dan kasar nggak ada bedanya. Dan juga dia bisa terasa kesemutan. Dia mau beraktivitas aja sangat tidak nyaman karena dikit-dikit kesemutan. Baru motong bawang sedikit kesemutan. Baru masak sedikit kesemutan. Mau ngapa-ngapain nggak enak. Terus bisa juga gejalanya itu berupa nyeri. Jadi setiap kali dia bekerja, tangannya akan terasa sakit, jadi dia harus istirahat dulu. Lalu gejalanya memberat pada malam hari. Ini karena berhubungan dengan penyakit CTS atau carpal tunnel syndrome ini. Kalau bagian tangan kita sering terpapar dingin, maka kondisinya akan semakin parah. Jadi biasanya gejalanya kalau pada malam hari lebih berat. Selanjutnya ini nyerinya berkurang jika mengguncangkan tangan. Yang dimaksud adalah orang kalau yang sering kesemutan di tangannya, dia akan kebiasaannya akan mengkibas-kibaskan tangannya. Karena dia setelah mengkibas-kibaskan tangannya, dia akan merasa lebih enak. Nah, itu ciri-cirinya orang yang kena penyakit ini. Terus ada atrofi atau pelemahan pada otot. Jadi kekuatannya yang dulu dia meraba makin lemah. Itu juga ciri-cirinya. Dan itu gangguan pada fungsi tangan. Sampai sini ada yang tidak jelas atau mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Oke, next. Jadi ini contoh pemeriksaan untuk mengetahui apakah kita mengalami penyakit ini, carpal tunnel syndrome. Yang pertama itu namanya Tinel test. Jadi pada Tinel test itu ada, itu tulisan bahasa Inggris, enggak apa-apa. Enggak usah dibaca, dijelaskan. Jadi tangan kita di posisi terbuka, lalu ada satu orang pemeriksa mengetuk-ngetuk bagian telapak tangan di depan sini. Nanti jika orang itu punya penyakit CTS atau carpal tunnel syndrome, dia akan seperti merasa terkejut, seperti ada efek listrik di bagian tangan-tangannya, di ujung-ujung jarinya. Itu saya nggak pernah merasakan, tapi teorinya seperti itu. Nanti kalau diketuk-ketuk, itu ciri-ciri orang yang terkena penyakit ini. Next. Terus ada yang kedua namanya Valen test. Jadi Valen test itu sederhana aja, tangannya diposisikan seperti gambar, membentuk sudut 90 derajat. Ditahan seperti ini sampai kurang lebih 1 menit. Orang yang punya carpal tunnel syndrome tidak akan tahan. Dia tidak akan tahan, pasti langsung sakit atau mati rasa tangannya. Tidak bisa dia tahan 60 detik. Sudah sakit? Aduh, iya. Pasti langsung orang yang punya penyakit ini langsung, tidak sampai 60 detik dia udah
aduh udah sakit atau enggak Oke. Next. Nah, jadi misalkan kita sudah tahu ya, aduh aku terkena penyakit ini nih, carpal tunnel syndrome. Terus bagaimana ya untuk mengatasinya? Yang pertama, mengurangi faktor risiko. Jadi kalau faktornya itu karena kebanyakan pakai alat bor, ya dikurangi menggunakan alat bornya. Kalau memang faktornya itu karena keseringan memasak, dikurangi masaknya. Supaya bagian sarafnya diistirahatkan. Jadi dia tidak meradang terus. Lalu yang kedua itu ada exercise atau ada olahraganya, ada stretchingnya untuk setidaknya bisa membantu mengurangi keparahan dari penyakit ini. Terus yang ketiga itu ada operasi. Jadi jika dua hal ini udah dilakukan maksimal dan ternyata tidak ada membaik sama sekali, itu bisa dipertimbangkan untuk operasi. Tapi kalau operasi ya harus ke dokter yang spesialis ya, bukan ke saya karena saya tidak bisa operasi. Di sini tidak ada saya masukkan obat karena pada dasarnya penyakit ini tidak ada obat yang betul-betul minum obat ini sembuh, nggak ada. Obat itu biasanya cuma hanya kalau dia lagi radang, dia mengurangi radang, kalau dia lagi sakit ngurangi sakit, kalau dia lagi kesemutan ngurangi kesemutan, obatnya cuma gitu-gitu aja. Kalau nggak diminum bakalan kembali lagi penyakitnya. Jadi solusi yang paling benar adalah ini mengurangi faktornya, entah itu karena keseringan memasak, karena keseringan mencuci baju, itu harus dikurangi. Nah, olahraganya itu seperti apa? Buka ini, folder video. Enggak ada, buka folder. Ada satu folder kan? Langsung ke menit 1 lebih, menit 1:10. 1:10. Iya, play. Ya, play. Cukup play. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan kami di Ngobrol Visio. Nah, kali ini kita akan melakukan latihan untuk carpal tunnel syndrome. Fisioterapis yang bikin video. Carpal tunnel syndrome atau CTS adalah merupakan salah satu problem yang disebabkan bisa karena gerakan yang berulang atau seringnya terpapar getaran, juga bisa karena pergelangan tangan yang menekuk saat tidur. Nah, hal ini dapat menyebabkan penekanan pada carpal tunnel atau pada terowongan yang berada di pergelangan tangan seperti yang ditunjukkan pada video. Meregakan otot-otot kita. Jadi, nah, CTS sendiri merupakan gangguan rasa nyeri, kesemutan, atau mati rasa pada pergelangan tangan dan pada jari-jari tangan. Biasanya, seseorang yang mengalami CTS akan sulit mengendalikan benda yang kecil, seperti menekan tombol atau memasang kancing baju, dan aktivitas lainnya. Dan berikut adalah latihannya. Latihan yang pertama adalah palms out, forearm stretch. Lakukan gerakan seperti yang ditunjukkan dalam video dengan menyatukan jari-jari kedua tangan, kemudian memutar balikan sehingga telapak tangan menghadap keluar atau ke depan. Lakukan pengulangan sebanyak 5 kali, dan setiap kali gerakan ditahan selama 10 detik. Kemudian dapat dirasakan stretching pada area pergelangan tangan, lengan bagian bawah, dan juga pada jari-jari bagian dalam. Latihan yang kedua adalah fingers down, forearm stretch. Nah, latihan ini dengan meluruskan siku ke depan, kemudian memutar tangan sehingga jari-jari menghadap ke bawah. Kemudian tarik pergelangan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian rasakan tarikan pada bagian dalam pergelangan tangan, lengan bagian bawah, dan bagian telapak tangan. Tahan selama 10 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali.
Latihan yang ketiga adalah thumb stretch. Latihan ini dilakukan dengan menekuk siku 90 derajat dan memutar jari-jari sehingga menghadap ke belakang. Kemudian, pegang dan tahan pada ibu jari dan lakukan tarikan stretching seperti yang ditunjukkan pada video. Tahan selama 10 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Latihan yang keempat, fingers down wrist stretch. Latihan ini dengan meluruskan siku dan mengarahkan tangan ke bawah. Tekuk pada pergelangan tangan dan pegangan pada jari-jari tangan, seperti yang ditunjukkan pada video. Rasakan tarikan pada sisi luar bagian lengan bawah dan pada pergelangan tangan. Tahan selama 10 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Jari-jarinya saling mendorong. Tangan kanan, tangan kiri saling mendorong. Latihan yang kelima adalah rotating wrist stretch. Latihan ini dilakukan dengan memutar tangan ke dalam sehingga jempol menghadap ke sisi luar. Lakukan gerakan seperti yang dicontohkan pada video. Jika dirasa kesulitan untuk melakukan latihan atau gerakan ini, maka kamu tidak perlu melakukan latihan yang kelima ini, atau kamu skip dan lakukan latihan yang lainnya. Tahan selama 10 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Latihan yang keenam, fingers stretch. Latihan ini adalah dengan menempelkan jari-jari, kemudian melakukan tekanan pada jari-jari sehingga rasakan penguluran atau tarikan pada otot-otot di area telapak tangan dan pada lengan bagian bawah. Lakukan latihan ini, tahan selama 10 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Latihan yang terakhir adalah median nerve stretch. Latihan ini adalah bertujuan untuk melakukan stretching atau tarikan pada nervus atau saraf yang tertekan pada kondisi carpal tunnel syndrome. Oke, sudah kembali ke slide. Lakukan gerakan. Oke. Jadi itu tadi video untuk cara-caranya untuk kalau mau latihan sendiri di rumah untuk nge-stretch bagian telapak tangannya. Jadi harapannya kalau orang yang terkena carpal tunnel syndrome rutin melakukan itu, gejala-gejala seperti kesemutan, mati rasa, nyeri itu bakalan berkurang. Ini ngomongnya berkurang ya. Kalau untuk sembuh total mungkin harus rutin banget latihannya, susah banget. Tapi setidaknya membantu supaya nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada sering kesemutan atau sakit di bagian telapak tangannya setidaknya berkurang. Jadi fungsinya di rumah yang memasaknya itu bisa lebih jor-joran. Jadi tidak tertahan karena aduh aku mau masak tapi tanganku kesemutan, mau masak tapi tanganku sakit. Setidaknya kalau dengan latihan itu kalau dirutinkan bisa berkurang. Saya yakin sih, katanya orang-orang yang kena ini sih katanya banyak yang membantu. Dan itu dilakukan repetisi ya. Jadi dalam sehari ditahan beberapa detik, kurang lebih 10 detik, terus dilakukan beberapa putaran gerakan-gerakan yang tadi. Oke, coba next. Terus ini ada lagi yang namanya night wrist splint. Ini ndak harus juga sih, ini cuma sekedar info aja. Jadi ini sarung tangan ini dia fungsinya adalah membuat pergelangan kita nggak bisa nekuk. Jadi dia nanti di bagian sininya keras. Jadi nanti tangan kita bakalan nyangkut begini aja, nggak bisa nekuk begini, nggak bisa nekuk begini. Jadi harapannya selama kita ini dipakai untuk sebelum tidur. Harapannya selama kita tidur posisi tangan kita selalu netral.
Karena posisi tidur dengan tangan netral itu posisi tidur yang paling bagus untuk masalah carpal tunnel syndrome kita. Jadi kalau ada yang punya masalah seperti gejala-gejala tersebut, sebaiknya dibiasakan tidurnya tangannya netral. Jangan memeluk guling sampai over begini. Ya, kalau bisa dikurangi. Harus senetral mungkin. Nah, alat ini dia cuma membantu supaya selama tidur selalu netral, enggak pindah-pindah. Itu membantu banget untuk mengurangi gejala. Kenapa? Gulingnya aduh. Enggak bisa. Oke. Oke, itu aja ya infonya dari saya. Terima kasih, sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Tentang enggak apa-apa. Silakan. Saya pernah ngelihat orang kalau setiap kali dia kerja, tangannya tuh selalu gemetar. Kalau dia pegang sesuatu itu pasti kayak gemetar. Jadi kita itu ngelihatnya, loh kok gemetar? Apa karena dia gugup atau apa gitu loh. Kita pikir begitu, ternyata dia memang pembawaannya begitu. Setiap kali dia memegang sesuatu itu tangannya selalu gemetar. Itu apakah masuk penyakit ini atau memang dia bawaan dia sendiri gitu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya, jadi ada orang yang dia kalau mau megang sesuatu itu kok bergetar terus, ya kan? Nah, apapun dipegang bergetar, padahal dia tidak gugup, sendirian pun bergetar kan? Nggak ada orang yang lihat pun bergetar, berarti bukan karena dia gugup. Padahal dia sehat. Ini usia berapa ya? 50-an? 30-an. Memang dari kecil dia sering bergetar. Jadi kalau bergetar itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit ini, carpal tunnel syndrome, nggak ada hubungannya. Sedangkan bergetar itu ada faktor lain. Satu penyakit yang paling umum membuat orang tangannya sering bergetar itu penyakit Parkinson. Ya, kalau dia, cuma saya nggak berani bilang orang ini beneran Parkinson atau bukan ya. Bisa juga kalau dia pengguna nafsa atau obat-obatan begitu juga bisa bikin bergetar. Untuk mau memastikan biasanya periksa ke dokter spesialis saraf, biasanya lebih tahu. Atau bisa juga orang ini kalau dia bergetar dan sering keringetan setiap harinya, keringat berlebih, kalau orangnya itu sering cemas, kalau melakukan segala sesuatu pingin cepat-cepat, makannya banyak, itu ciri-ciri orang kena penyakit tiroid. Ya, jadi orang yang bergetar ini tidak ada hubungannya dengan carpal tunnel syndrome. Tapi ada kemungkinan dia terkena penyakit tiroid atau Parkinson. Ini kan saya belum lihat orangnya ya, tidak berani ngomong yang mana penyakitnya karena ini dua penyakit yang berbeda banget. Oh, dia sehat ya. Dia nggak sering keringetan, nggak makan banyak itu enggak ya. Jadi kalau menjahit itu susah banget tuh ya, gemetar. Ya. Ada kemungkinan ke Parkinson, cuma saya nggak berani ngomong beneran Parkinson atau enggak. Bisa, memang bisa. Cuma memang jarang, tapi bisa. Memang tidak umum Parkinson pada usia muda, tapi bisa. Oke, itu. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya berhubungan atau tidak berhubungan? Oke, pertanyaannya lagi tentang Parkinson. Parkinson tuh ciri khasnya biasanya orangnya gampang jatuh. Dia kalau berjalan bergetar. Jadi orang yang Parkinson itu biasanya dia badannya nggak stabil. Kalau kita senggol dikit aja dia kayak pasti goyang. Terus memegang segala hal itu bergetar. Makan pun susah. Kalau Parkinson yang parah ya, biasanya dia mau makan aja susah karena sendoknya bergetar. Itu kalau Parkinson yang parah. Dan juga biasanya kalau kita berusaha menggerakkan ototnya begini,
menggerakkan standar begini. Kalau dia biasanya keras, orang yang Parkinson biasanya agak kaku dia ototnya, cenderung lebih kaku. Kretek gitu ya. 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 Oke, pertanyaannya tentang bunyi-bunyikan tangan ini ya. Sejauh yang saya tahu, itu nggak ada hubungannya dengan ini sama sekali. Jadi mungkin ada pengaruhnya ke lain yang saya tidak ketahui. Yang jelas tidak akan memperparah penyakit ini. Ya, karena penyakit ini segala sumber masalahnya adalah dari sini, dari pergelangan tangan. Selama tangan kita diistirahatkan, itu akan membaik. Segala manipulasi yang kita lakukan di bagian jari-jari itu tidak akan berpengaruh apapun. Makanya rata-rata stretching yang diajarkan tadi itu stretching yang mainnya di sini. Kalau dilakukan dengan benar pasti kerasa kayak ketarik banget di pergelangan tangan kita. Apalagi kalau yang kayak gini tadi. Itu kan terasa seperti ketarik banget di pergelangan tangan itu supaya bagian pergelangan tangan kita tuh bisa lebih elastis, lebih lentur, jadi gejalanya akan berkurang. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi tentang hal lain? Oke. Tes. Mau tanya mengenai yang tadi kaku tangan ya? Bisa dikatakan begitu enggak sih? Salah satu gejalanya sih bisa kaku juga. Kalau kaku tangan, apakah bisa selain menekuk, apakah bisa karena seringan main air gitu? Kalau kaku tangan, apakah bisa selain menekuk, apakah bisa karena seringan main air gitu? Sedikit-sedikit kayak cuci piring, masak, itu kan air semua tuh yang dipakai, cuci baju. Apakah bukan karena faktor air gitu, keseringan pegang ataukah? Ya. Oke. Pertanyaannya sering tangannya kaku. Tangannya sering kaku, apakah pengaruh karena sering kena air? Jadi karena kan terkadang kalau keseringan pegang air dia begitu, tapi kalau enggak juga. Oke. Nah, apakah ada hubungannya seperti itu? Ya. Oke. Jadi apakah ada hubungannya sering kena air dengan penyakit ini gitu ya? Pertanyaannya ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari ceritanya tentang sering nyuci piring, nyuci baju, itu jelas ada hubungannya. Terutama karena kalau kita kena air itu kan berarti terpapar dingin. Satu, terpapar dingin. Yang kedua, kita kalau mencuci piring, tetap lagi kita menggunakan gerakan ini, gerakan pergelangan tangan. Kalau kita mencuci, walaupun pakai mesin cuci, misalnya memperas atau menggantung, itu kan semua gerakan telapak tangan kita main semua. Jadi segala gerakan itu akan mempengaruhi ke penyakit ini. Jadi ya harus tahu kapan waktu istirahat juga lah supaya tidak semakin parah. Jadi bukan karena kena airnya yang akan mempengaruhi ini semakin parah, tapi karena paparan terhadap dingin dan gerakan-gerakan yang kita lakukan selama proses mencuci itu yang bikin tambah parah. Oh, berarti bukan karena air ya. Selama ini kan kalau Bukan. tidak mengerti yang gituan baru tahu ini. Selama ini kan yang disalahkan air. Jadi setelah ini kan baru tahu, oh begitu. Bukan karena airnya, karena dinginnya, airnya itu dingin. Oh, ya. Sama gerakan-gerakan. Airnya itu dingin. Oh, ya. Sama gerakan-gerakan. Walaupun sekalipun kita pakai sarung tangan, enggak ngaruh ya, tetap juga itu ya. Bisa juga ya. Tetap bisa selama kita menggerak-gerakkan, menekuk-nekuk tangan kita tetap bisa. Oke. Tambah itu parah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, melenceng sedikit ya. Mau tanya nih, apa yang menyebabkan terkadang ada orang itu bisa alergi di tangannya itu kalau pegang seperti contoh lah bawang putih, kemudian dia terkupas-kupas. Apakah itu penyebabnya apa itu? Kok bisa begitu? Ada yang seperti gitu. Ada juga seringan kena air, terkupas-kupas tangannya. Nah, tolong.
Pertanyaannya ini ya, intinya kenapa ada orang yang kalau kena sesuatu seperti bawang atau air, ini bukan air biasa kan, pasti air sabun yang dimaksud. Orang yang sering kena airnya sabun cuci piring, tangannya tekuing, tangannya sering kena sabun atau sering kena deterjen, tangannya bisa terkelupas. Itu memang ada penyakitnya lagi, namanya dermatitis kontak iritan. Jadi ada beberapa orang yang memang kulit di tangannya itu lebih sensitif daripada orang pada umumnya. Jadi mereka ketika terkena zat kimia yang lumayan keras, sebenarnya kan sabun cuci piring dan deterjen itu kan sebenarnya zat kimia. Zat kimia untuk mengangkat kotoran, makanya harus kita bilas, tidak boleh kita makan sabun itu. Jadi ada beberapa orang yang tangannya itu sensitif dengan zat kimia itu, sehingga dia jadi terkelupas-kelupas. Untuk solusinya, jangan kena sabun. Tapi susah ya. Nah, itu sabun. Kalau bawang putih, Pakai sarung tangan mungkin lebih aman. kalau yang bawang putih itu loh. Waduh, saya belum pernah ketemu ada kasus orang kena bawang putih Ada. tangannya terkelupas. Ada. Tangannya terkelupas. Ada. Belum pernah saya lihat dan Saya belum ada. pernah baca. Iya, soalnya Ada. ada. Ada ya? Heeh. Jadi dia kalau pegang bawang putih, khusus bawang putih aja, tangannya tuh tiba-tiba perih gitu. Makanya saya bertanya. Iya. Saya tidak yakin 100% jawabannya kenapa kena bawang putih tangannya terkelupas. Mungkin di dalam bawang putih itu ada suatu zat kimia yang badannya dia alergi dengan hal itu, sedangkan orang lain enggak. Mungkin ada. Kita kan nggak bisa tahu zat di dalam suatu makanan yang kita makan kan tetap mengandung banyak zat kan. Jadi bukan sekedar oh kentang itu karbohidrat, nggak gitu kan. Dia kan tetap ada zat-zat lainnya kan, vitamin ini, kandungan itu. Mungkin ada sesuatu di dalam bawang putih yang badannya dia alergi, kita nggak bisa tahu sih. Itu perkiraan saya. Oke. Sementara. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yes, Mr. Bob. Sure. Sorry for speaking in English, but I'm a programmer and many of my friends are programmers. So they use the computer a lot. The two pieces of advice: use computer, sit in the good way, and take breaks every 20 minutes or 30 minutes. Can you take off the mask so I can see your mouth? Oh, sorry. Yeah. Yeah, my friends and I, we use computers a lot. And the two pieces of advice to save your wrist is have a good posture when you sit and take breaks every 20 minutes or 30 minutes. I mean, I don't have fancy keyboard, fancy chair, but my wrists never hurt. But so are you asking his wrist is hurt? Oh, oke. Aku paham sih dia ngomong apa. Dia bilang temannya itu sering di depan komputer seharian, tapi dia tangannya nggak pernah sakit karena dia selalu istirahat setiap 20 menit kalau nggak salah tadi dia bilang. Iya kan? Karena sering istirahat setiap 20 menit. Walaupun dia di depan komputer seharian, tangannya nggak pernah sakit. Ya itu benar juga sih. Ini sepertinya bukan pertanyaan ya. Jadi kalau tangan kita dalam posisi yang kaku, seperti di depan HP berjam-jam, di depan komputer berjam-jam, kita harus setiap beberapa menit sesekali stretching. Stretching, membuka tutup begini sembarang aja. Gerakan-gerakan dasar seperti itu setidaknya untuk mengurangi ketegangan di bagian telapak tangan kita untuk mencegah penyakit ini. Kalau misalnya tepuk-tepuk tangan itu, Kayaknya kalau tepuk tangan nggak apa-apa deh, karena tepuk tangan kan tidak memberikan gerakan ekstrim di memperlancar peredaran darah. Sepertinya ada benarnya deh. Tidur.
eh, di saat kita lagi tidur, maksudnya saya lagi tidur, kadang-kadang sudah asik lelap tidur, tiba-tiba kaki itu tiba-tiba kram. Kram itu dari jari itu sampai naik ke atas begini, kan jari itu biasanya lemas aja. Tiba-tiba tuh langsung keras begini, tarik sampai ke paha. Nah saya kadang-kadang langsung berdiri. Jadi tidur itu kadang-kadang kan masih ngantuk, namanya tengah malam. Posisi berdiri itulah saya bisa merasa nyaman. Kaki, maksudnya kramnya itu agak mereda. Tapi kalau diposisikan tetap tidur atau duduk tambah sakit. Nah itu karena apa? Kalau kita tiba-tiba kram begitu tengah malam. Ini pernah terjadi di kedua kaki atau salah satu aja yang kena terus? Kadang-kadang gantian sih. Kadang-kadang enggak tentu. Nggak tentu ya, bisa Nggak kiri tentu. bisa kanan ya. Kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Oke. Kalau untuk yang seperti ini, sebenarnya saya nggak bisa memastikan itu karena apa. Karena itu dari gejalanya kayaknya sepertinya butuh pemeriksaan lebih lanjut deh. Perlu periksa ke dokter saraf. Karena kalau namanya kram, apalagi keramnya menjalar ya dari bawah sampai atas, seluruh paha, betis, kaki, ya kena semua. Itu pasti ada masalahnya di saraf, pasti. Kalau dia menjalar seperti itu pasti ada saraf. Cuma bagian mananya yang bermasalah, saya nggak bisa ngomong pasti. Tapi kalau paling umum biasanya di tulang belakang, saraf tulang belakang, atau kadang-kadang orang bilang penyempitan saraf, bla 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 begitu. Cuma ini dari gejala seperti ini saja kita nggak boleh menyimpulkan. Harus benar-benar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, konsultasi ke dokter yang sesuai, dokter saraf. Misalkan nanti disarankan untuk ronsen, untuk dilihat tulang belakangnya, dilakukan. Kalau misalnya mau tahu dari mana sih penyebabnya dan bagaimana cara untuk menanggulanginya, bisa ditanyakan ke dokter saraf. Tapi kalau perkiraan saya sih di situ ya. Kemungkinan bisa jadi karena ada masalah di saraf tulang belakang. Kenapa orang bisa bermasalah di saraf tulang belakang? Biasanya orang yang suka ngangkat berat atau yang duduknya kelamaan. Ya, biasanya orang supir yang duduknya berjam-jam, orang yang mudanya ngangkat berat ekstrim dan mengangkat beratnya dengan cara yang salah. Sering membungkukkan badan, itu cara ngangkat berat yang salah. Kalau kita mau ngangkat berat kayak ngangkat galon, ya kita posisi jongkok, yang ngangkat itu paha. Jangan sampai ini yang angkat, jangan sampai pinggang yang angkat. Itu yang bisa memberikan efek buruk pada tulang belakang. Oke, itu dia jawabannya. Ada lagi yang mau ditanya? Atau sepertinya kita tutup aja ya, udah mau jam 8 ya. Iya, mama aja yang punya keluhan. Memang penyakitnya mak-mak. Oke. Sepertinya sudah cukup ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Saya